Tribuners pada Sabtu 3 Agustus 2024, yakni sekira pukul 18.00 WIB, bangunan roboh di Jalan Martapura Baru, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, ambruk dan menimpa 3 orang pekerja. Setelah kejadian, 2 orang pekerja dapat dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Namun satu korban masih belum ditemukan dan proses pencarian berlangsung 2 hari hingga pada Minggu siang 4 Agustus 2024 korban berhasil ditemukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak. Widat Ardina, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya Adila dan Tribuners, saat ini pada Sabtu kemarin 3 Agustus 2024 di Gang Martapura Baru Jalan Tanjung Pura Pontianak sekiranya pada pukul 5 sore terjadi insiden bangunan roboh. Nah, informasi untuk bangunan tersebut memang sengaja hendak dirobohkan. Kemudian perobohan gedung tersebut dilakukan oleh 3 orang pekerja untuk membongkar gedung. Nah, namun di saat pekerjaan berlangsung, bangunan roboh dan menimpa 3 orang pekerja tersebut, yaitu Harfiansah 51 tahun dan Hamzah 41 tahun, eh, yang berhasil diselamatkan dan mengalami luka-luka, kemudian telah dibawa ke rumah sakit. Lalu ada Yusuf 35 tahun yang menjadi korban diduga masih tertimbun di runtuhan bangunan roboh. Lalu bangunan yang runtuh sendiri itu merupakan bangunan lawas 3 lantai dengan struktur kayu dan semen. Ketua Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Edi Zulkarnain mengatakan saat itu mendapatkan laporan sekitar pukul setengah 6 sore dan langsung bergegas menuju ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Setiba di lokasi terdapat 2 pria yang sebelumnya sudah diselamatkan oleh warga dari puing-puing reruntuhan dan dalam keadaan cedera serius. Kemudian dalam proses pencarian korban yang masih tertimbun tersebut, sempat pihak kepolisian dari unit K9, yaitu kelompok khusus petugas penegak hukum yang menggunakan anjing pelacak atau anjing pelayan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab polisi umum. Nah, upaya tersebut dilakukan untuk melacak posisi korban dengan menggunakan indera penciuman anjing, namun hasilnya nihil dan pencarian ini berlangsung hingga 1 dini hari. Kemudian di hari kedua pencarian, tim SAR dari gabungan kepolisian dan Basarnas melakukan menggunakan pencarian dengan alat berat, yaitu ekskavator. Pencarian dimulai dari pukul 6 pagi dan saat pada pukul setengah 11 itu korban masih belum ditemukan. Kemudian tim SAR melakukan pencarian korban yang diduga tertimbun ini menggunakan alat berat itu dengan metode perpindahan tumpukan material dengan cara manual. Ketua Tim Operasi Basarnas Pontianak Erik mengatakan pencarian dengan alat berat ekskavator ini untuk memudahkan dan mempercepat perpindahan material yang roboh sehingga tim SAR saat mencari itu tidak khawatir bangunan yang berada itu menimpa tim pencarian gitu. Kemudian selama pencarian berlangsung sekitar pukul 13:10 waktu Indonesia Barat, korban berhasil dievakuasi dan ditemukan di runtuhan bangunan. Terdengar isakan tangisan dari pihak keluarga. Istri korban menangis haru melihat evakuasi jenazah korban. Kemudian saat itu korban langsung dibawa ke ambulan dan dibawa ke rumah sakit untuk tindak lebih lanjut, Rumah Sakit Anton Sudarjo Pontianak. Kemudian istri korban yaitu Sofia dan anaknya juga Al-Ghazali ini berjalan tertitih menuju mobil ambulan dan sang istri juga ikut ke dalam mobil ambulan untuk mengantarkan jenazah ke rumah sakit. Ketua Tim Operasi Basarnas Pontianak Erik mengatakan posisi korban saat ditemukan berada di lantai bangunan dengan posisi agak miring, dan Erik menerangkan korban langsung dibawa ke rumah sakit dan kemudian diantar ke rumah pihak keluarga. Demikian laporannya Adila. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Edi Zulkarnain. Berikut untuk tayangannya. Alamatnya. Jadi diperkirakan sesuai dengan briefing dari kawan-kawan itu lulusan eskavator ini yang mau dicari. Karena kemarin kita tentukan titik yang di belakang, yang di tangga itu sudah kita maksimalkan sampai jam 1 dini hari untuk tidak menemukan hasil. Biarpun kita dibantu oleh anjing pelacak H9. Hari ini kita maksimalkan dengan bantuan eskavator. Lurusan ini kita telusuri. Mudah-mudahan hari ini ada hasilnya. Apapun yang terjadi, mudah-mudahan korban atau nama Yusuf itu dapat kita temukan. Oke. Pak, untuk identitas korban itu yang lainnya itu gimana, Pak? Siapa-siapa? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.